mewakili kita doa bersama. Bapa yang benar dan amin. Dalam pandangan surga, puji serta syukur kami haturkan hadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus atas diri kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami ingat dan berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu lagi? Dua orang saja ya. Jadi dua orang yang sakit ya. Kita lanjut. Hari ini Ibu akan sampaikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu kalian perhatikan ya buku halaman 129. Yang harus kalian lakukan itu bergotong royong. Ada kepedulian dari kalian bersama. Yang kedua mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang berikut kalian harus benar kritis, yaitu memperoleh informasi dari dan gagasan dari apa yang Ibu berikan ya. Bisa kalau setuju be? Bisa. Kalau bisa, kalian harus bisa semangat hari ini, mengikuti pembelajaran dengan baik. Materi-materi yang Ibu paparkan sebentar harus diperhatikan supaya dapat berguna untuk kalian ya. Bisa? Bisa, Bu. Kita lanjut. Sudah perhatikan di atas? Ya, Bu. Hari ini kita masuk ke struktur teks berita. Sudah pernah dengar berita? Sudah, Bu. Pertemuan berikutnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu berita, pengertian berita dan unsur-unsur berita. Hari ini kita masuk ke struktur teks berita. Oke, siapa yang mau baca struktur teks berita yang ada di atas? Yang pertama, apa? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, ini Bapak Sani. Yang pertama ini. Struktur teks berita. 1. Judul berita atau kepala berita atau headline. Headline. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Sani. Yang kedua ada apa di situ? Oke. Yang ketiga? Tubuh berita. Yang keempat? Kaki berita. Oke. Kita lanjut. Yang pertama ada kepala. Ibu minta satu orang baca ya. Oke, Irfan. Kepala berita. Judul merupakan identitas berita. Judul berita utama yang biasanya ditulis sebesar-besar melalui judul itu sudah tersirat atau tersurat. Isi berita secara Kapan, siapa, dan bagaimana? Itu di teras berita. Yang berikut ada yang ketiga apa di situ? Tubuh berita. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Supang Marjono menerangkan pusat gempa berada di 54 km arah timur laut Naranjuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur. Oke, yang kedua. Elisa, baca. Elisa dulu ya, Tina. Yang kedua. Gempa ini berlokasi pada 7,5 derajat Kepala
paparkan ini, Ibu akan bagi LKPD. Bisa? Bisa. Kalian diharuskan untuk semangat ya. Jadi ini Ibu bagikan LKPD-nya, berdiskusi berkelompok. Teks ini tulis di sini. Yang satu judul beritanya apa? Tulis tangannya. Yang kedua banding. Ya, judul berita. Contohnya paragraf berapa nanti yang punya kalimat. Terus yang sini lanjutannya. Terus disiapkan yang tulis. Paham ya? Sebutkan struktur teks berita. 1. Judul berita, 2. teks berita, 3. tubuh berita, 4. nasi berita. Berdasarkan teks berita di atas, tentukan strukturnya disertai dengan bukti tekstualnya. Judul berita: Gunung Ilelewotolo kembali meletus, tinggi abu 1.823 meter. Deras berita: Gunung Ilelewotolo di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali meletus. Letusan atau erupsi itu terjadi pada Senin 16 Januari 2023 pukul 20.54 waktu Indonesia Tengah. Informasi ini disampaikan oleh Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG melalui Pos Pengamat Gunung Api atau PPGA Ilelewotolo di Desa Larangkutu, Kecamatan Jileape, Kabupaten Lembata dalam laporan yang diterima media Senin tanggal 16 bulan 1 tahun 2023 malam. Tubuh berita: saat ini gunung berada pada level 2 waspada. Masyarakat juga harus tetap waspada, kata Aradian. Pihaknya juga merekomendasikan beberapa hal, diantaranya masyarakat di sekitar Gunung Ilelewotolo maupun pengunjung atau pendaki atau wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas dalam wilayah radius Gunung Ilelewotolo kembali meletus, tinggi abu 1.823 meter. Oke. Jadi itu judulnya Gunung Ilelewotolo kembali meletus, tinggi abunya 1.823 meter. Berikutnya, ada berapa paragraf semua di dalam? 4. Ada 4 paragraf. Kalau begitu, teras berita letaknya bagian mana? Paragraf Pertama. Jadi, teras beritanya itu letaknya pada paragraf pertama. Bukan paragraf pertama, letaknya tubuh berita ya.
Jadi paragraf pertama itu termasuk teras berita. Yang berikutnya tubuh berita. Ya sama-sama dilarang. Tubuh berita. Ya. Tubuh berita letaknya bagian mana? Paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 dan 3 itu termasuk tubuh berita. Kalau dijawab tadi 1 dan 2 termasuk tubuh berita. Terus teras beritanya letaknya bagian mana? Ya, seperti itu. Jadi teras beritanya itu paragraf pertama, tubuh beritanya itu paragraf 2 dan 3. Kalau paragraf 2 dan 3 termasuk tubuh berita. Kaki beritanya bagian mana? Paragraf keempat. Terakhir. Terakhir termasuk kaki berita. Kaki selalu terakhir ya, tidak mungkin kaki itu di tengah. Kaki berita dan letaknya paragraf keempat. Sudah bisa paham semua? Ada tugas di buku halaman halaman 138 ya. Sudah lihat semua? Lihat buku halaman 138 sudah? Itu tugas yang akan dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Bisa? Oke. Kalau begitu, siapa yang bisa buat kesimpulan dari kegiatan kita? Dari tadi masuk sampai dipresentasi oleh teman-teman kami. Siapa bisa buat kesimpulan? Saya akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kegiatan belajar hari ini sangat baik. Kami merasa senang dan mengerti materi yang diberikan oleh Ibu Guru. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan kepada semua sekarang berdiri. Sebelum kita akhiri dan doa, semua berdiri. Tepuk semangat. Oke. Sekarang kita berdoa untuk menutupi kehidupan kita hari ini. Satu orang kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Bapa, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan perlindungan yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari pagi tadi hingga saat ini. Sekarang kami mengakhiri pelajaran kami. Semoga semua yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Amin.